Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengantar akuntansi syariah. Jadi sebelum kita memasuki materi lebih dalam tentang akuntansi syariah, kita akan mengenali dulu apa itu akuntansi syariah, bagaimana perbedaannya dengan akuntansi yang konvensional dan seterusnya. Kita mulai dari pengertian akuntansi syariah. Jadi menurut Profesor Iwan Triwuwono ini adalah profesor guru besar. Beliau guru besar akuntansi syariah. Jadi banyak sekali tulisan-tulisan dan teori-teori beliau tentang akuntansi syariah. Nah, beliau berpendapat bahwa akuntansi syariah ini adalah sebagai proses akuntansi yang menyediakan informasi yang tepat atau sesuai, yang tidak dibatasi pada data keuangan saja, kepada stakeholders dari suatu entitas yang akan memungkinkan mereka untuk meyakinkan bahwa entitas beroperasi secara kontinu dalam ikatan syariah Islam dan mengantarkan pada tujuan falah, yaitu mencapai kebahagiaan dunia akhirat, kesejahteraan materi spiritual. Nah, di sini saya garis bawahi atau saya blok merah tujuan falah. Jadi salah satu perbedaan akuntansi syariah dengan konvensional adalah dari tujuannya. Tujuan akuntansi syariah ini adalah untuk mencapai falah, yaitu kebahagiaan dunia akhirat dan juga kesejahteraan material spiritual. Nah, kemudian Profesor Iwan Triwuwono ini juga berpendapat bahwa akuntansi syariah masih dalam tataran teoritis filosofis, sehingga untuk membentuk laporan keuangan akuntansi syariah ini harus didasarkan pada teori akuntansi yang digali dari ajaran syariah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Jadi sampai saat ini pun akuntansi syariah ini masih terus berkembang. Jadi diharapkan teori akuntansi ini harus digali dari ajaran syariah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Nah, kalau sejauh ini kita masih mengikuti akuntansi yang konvensional, jadi kalaupun ada akuntansi syariah itu, kita masih mendasarkannya pada akuntansi konvensional yang disyariahkan gitu. Nah, sedangkan Profesor Iwan Triwuwono ini pengennya kalau akuntansi syariah itu ya memang dasarnya berawal dari Al-Quran dan hadis, bukan dari akuntansi yang konvensional gitu. Nah, ini masih menjadi PR kita. Nah, kemudian perintah mencatat transaksi akuntansi ini sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ini merupakan surat yang terpanjang dalam Al-Quran. Kalau teman-teman buka Al-Quran, Al-Baqarah 282 ini satu halaman full. Ini hanya menceritakan tentang akuntansi ya di sini. Nah, coba kita lihat artinya. Di sini artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, ini sebagai dasar akuntansi syariah yang ada di Al-Quran. Jadi ilmu akuntansi ini ternyata juga sudah ada di Al-Quran, perintah untuk menuliskannya. Ini salah satu dasar ilmu akuntansi ini perlu dipelajari dan perlu untuk dikembangkan lagi. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa baca artinya secara lengkap. Ini lanjutannya. Di sini juga dinyatakan, janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Jadi hutang itu kecil ataupun besar harus dituliskan, dan juga jangan sampai bukti-bukti itu hilang sampai pada batas waktu pembayarannya. Jadi di sini pun sudah dinyatakan bahwa ada pernyataan sampai batas waktu pembayarannya. Jadi bukti akuntansi ini menjadi hal yang sangat penting dan harus disimpan. Gitu. Kemudian masuk ke tujuan dasar akuntansi. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dasar dari akuntansi?
Di sini dinyatakan bahwa tujuan dasar akuntansi ini sebagai alat penyampai informasi dan akuntabilitas. Nah, kalau akuntansi syariah memandang bahwa tujuan dasar dari akuntabilitas dalam prakteknya ini tidak hanya kepada habluminanas saja, tidak hanya kepada secara horizontal kepada sesama manusia, tapi juga ada akuntabilitas kepada Allah yang bersifat vertikal. Jadi ada pertanggungjawaban kepada Tuhan atau hablum minallah. Kemudian kita melihat siapa sih Bapak akuntansi yang sebenarnya. Kalau tadi kita sudah melihat dasarnya dari Al-Quran, nah sekarang kita akan membahas siapa yang sebenarnya mengembangkan ilmu akuntansi ini dulunya. Kalau menurut akuntansi konvensional, Bapak akuntansi adalah Luca Pacioli. Dia mengembangkan akuntansi ini tahun 1494 dengan bukunya Summa de Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita. Nah, ini buku beliau tentang akuntansi. Nah, sedangkan jika kita melihat lagi dari sisi Islam, ternyata manuskrip tentang akuntansi ini sudah ditulis tahun 1363 dan kalau dilihat tahunnya ternyata lebih dahulu dari sisi Islam oleh Abdullah bin Muhammad bin Qiyah al-Mazindarani. Nah, beliau ini sudah menemukan beberapa kaidah tentang pencatatan double entry. Yang pertama harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber-sumber pemasukan tersebut. Jadi, kalau kita ada pendapatan, itu pendapatan kan di sisinya kredit. Nah, ini sebagai salah satu bentuk pencatatan akuntansi. Kemudian harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri atau kalau yang sekarang adalah beban. Jadi beban itu dicatatnya di bagian debit, sedangkan pendapatan itu dicatat di bagian kredit. Ternyata sudah ditemukan sejak zaman tahun 1363 oleh ilmuwan muslim. Kalau dilihat dari namanya, beliau ini adalah ilmuwan muslim. Tuh. Kemudian kita akan melihat praktek akuntansi pemerintahan Islam. Jadi akuntansi yang telah diterapkan pada pemerintahan Islam itu seperti apa? Ternyata akuntansi ini digunakan dalam bentuk perhitungan barang dagangan, perhitungan untung rugi dan transaksi utang piutang. Kemudian mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai dan untuk membayar zakat. Nah, ini di pemerintahan pun sudah ada pencatatan tentang transaksi tidak tunai. Kemudian untuk zakat juga ternyata sudah ada pencatatannya. Praktek akuntansi lembaga Baitul Mal masa Khalifah Umar bin Khattab membentuk unit khusus bernama Diwan. Jadi bahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini sudah ada unit khusus untuk pencatatannya, namanya Diwan. Jadi kalau sekarang mungkin bagian keuangannya, bagian akuntansinya. Nah, beliau sudah membentuk unit ini dari zaman dahulu. Kemudian praktik pengeluaran bukti pengeluaran uang masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ternyata bukti pengeluaran ini juga sudah ada sejak masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini kan sebagai bukti transaksi, jadi memang harus ada. Kemudian mengenalkan catatan dan register yang terjilid masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Nah, ini catatan yang terregister yang terjilid. Mungkin ini akan mencerminkan suatu laporan keuangan gitu pada zaman dahulu. Kemudian evolusi akuntansi pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, kalau kita melihat perkembangannya, kekhalifahan di Islam itu adalah masa Rasulullah, kemudian diteruskan oleh para sahabat, 4 sahabat itu yang terkenal, kemudian Khulafaur Rasyidin ya, kemudian dilanjutkan oleh Hasan bin Ali, kemudian setelah itu baru masuk pada masa Daulah Umayyah. Nah, setelah Umayyah baru masuk ke Daulah Abbasiyah. Nah, di Daulah Abbasiyah ini lumayan panjang waktunya. Jadi ada 2 periode pertama dan kedua. Nah, di Daulah Abbasiyah ini ternyata evolusi akuntansi sudah mulai berkembang. Yang pertama yaitu akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi, antara lain sudah diterapkan pada akuntansi peternakan, ada khusus akuntansi peternakan,
pertanian, kemudian bendahara, konstruksi, mata uang, dan pemeriksaan buku. Kemudian menggunakan model buku besar. Nah, ternyata sudah ada buku besar, ada namanya Jaridah Al-Kharaj. Nah, ini mungkin mirip dengan buku besar pendapatan. Kemudian Jaridah An-Nafaqat, ini jurnal pengeluaran, jadi buku besar untuk pengeluaran. Jaridah Al-Mal, ini jurnal dana, dan Jaridah Al-Musadarim, ini penerimaan dana. Ini adalah model penggunaan buku besar pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian untuk pelaporan akuntansi, atau kalau bahasanya sekarang adalah pelaporan keuangannya, ini sudah ada Al-Khidmah, ini total pendapatan dan pengeluaran dibuat setiap bulan. Nah, ini mencerminkan laporan laba rugi. Kemudian Al-Khidmah Al-Jami'ah, ini laporan laba rugi, neraca, pendapatan, pengeluaran, surplus dan defisit, belanja aset lancar dan aset tetap. Kemudian sifat-sifat spesifik akuntansi syariah. Nah, ini ada sifat spesifik akuntansi syariah menurut Syahatah. Yang pertama, kaidah-kaidah dasar akuntansi syariah bersumber dari Quran, Sunnah Nabawiyah, serta fikih para ulama. Jadi, akuntansi syariah ini beda dengan akuntansi konvensional karena sumbernya ini adalah dari Al-Quran. Yang kedua, didasari oleh akidah yang kuat, iman serta pengakuan bahwa Allah itu adalah Tuhan, Islam adalah agama, Muhammad adalah nabi dan rasul, dan juga percaya pada hari akhir. Jadi didasari oleh rukun iman juga. Kemudian akuntansi Islam berlandaskan pada akhlak yang baik. Nah, tentunya harus menerapkan akhlak yang baik atau ada penerapan etika pada akuntansi. Yang keempat, seorang akuntan dianggap bertanggung jawab di depan masyarakat dan umat Islam tentang seberapa jauh kesatuan ekonomi dipengaruhi oleh hukum-hukum syariat Islam, terutama yang berkaitan dengan muamalah. Kemudian akuntansi dalam Islam juga berkaitan dengan proses-proses keuangan yang sah. Dan yang terakhir adalah akuntansi dalam Islam sangat memperhatikan aspek-aspek tingkah laku sebagai unsur yang juga berperan dalam kesatuan ekonomi. Jadi memang tingkah laku ini sangat penting dalam akuntansi, terutama untuk pembuatan laporan keuangan. Ketika tingkah laku yang baik ini tidak diterapkan, maka laporan yang dihasilkannya pun tidak akan bisa dipercaya lagi. Nah, ini perbandingan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah menurut Rifki Muhammad. Jadi ini sumbernya dari buku yang ditulis oleh Rifki Muhammad. Kita melihat yang pertama dari tujuan akhir. Nah, tujuan akhir dari akuntansi konvensional adalah manfaat bagi keputusan investor dan kreditor, orientasi pasar modal. Jadi manfaatnya ini untuk investor dan kreditor, kemudian berorientasi untuk pasar modal. Nah, sedangkan untuk Islam, di sini orientasinya adalah falah, yaitu tadi kesejahteraan dunia dan akhirat, kemudian maslahah, kesejahteraan sosial, dan akuntabilitas Islami. Jadi tidak hanya untuk investor kreditor saja, tapi lebih luas lagi. Dia mencakup falah dunia akhirat, kemudian maslahah masyarakat secara luas, kesejahteraan sosial gitu. Kemudian kalau dilihat dari pengguna akuntansi, yang konvensional ini adalah pelaku pasar dan supplier keuangan. Sedangkan kalau akuntansi syariah ini bisa digunakan oleh masyarakat secara umum dan juga stakeholders. Jadi penggunanya pun lebih luas akuntansi Islam. Kemudian nilai yang dibawa. Kalau konvensional, dia pengukurannya secara moneter terhadap kegiatan ekonomi internal. Jadi yang diukur adalah sesuatu yang bersifat moneter. Sedangkan kalau akuntansi Islam, di sini pengukurannya terhadap kegiatan sosial ekonomi termasuk eksternalitas, pelanggaran syariah, tidak selalu keuangan. Jadi dalam akuntansi syariah ini yang diukur tidak hanya yang berbentuk moneter saja, tapi juga yang berbentuk kegiatan sosial ekonomi, kemudian aturan-aturan atau pelanggaran syariah juga diatur dalam akuntansi Islam. Nah, tentang pengukuran, di sini kalau konvensional pengukurannya moneter historical cost, jadi menggunakan historical cost, sedangkan kalau akuntansi Islam moneter dan non-moneter, kemudian current valuation atau nilai wajar kalau bahasanya yang lebih mudah. Ini untuk pengukuran. Kemudian yang terakhir adalah disclosure.
Disclosure-nya adalah semua kegiatan ekonomi ini untuk akuntansi konvensional. Nah, sedangkan akuntansi Islam kegiatan sosial, ekonomi, dan kepatuhan. Jadi, yang diungkapkan ini tidak hanya kegiatan ekonominya saja, tapi juga kegiatan sosialnya, kemudian kepatuhan, bahkan sekarang sudah mulai berkembang. Kalau untuk konvensional ada CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, sedangkan di Islam ini sudah berkembang ISR atau Islamic Social Reporting. Nah, ini pengukuran untuk disclosure bagi akuntansi yang syariah. Nah, kemudian menurut AAOIV, laporan keuangan perbankan syariah seharusnya mengandung informasi yang berguna bagi pemakai. Nah, AAOIV ini siapa? Untuk lebih jelasnya, AAOIV ini akan kita bahas perdalam lagi pada pertemuan ke-3 atau pertemuan minggu depan. Nah, untuk saat ini kita skip dulu. Kita cukup tahu informasi yang berguna bagi pemakai antara lain. Jadi laporan keuangan perbankan syariah ini apa informasi yang berguna? Yang pertama, informasi tentang ketaatan Bank Islam terhadap ketentuan syariah. Jadi di sini harus ada informasi tentang ketaatan bank. Di situ akan mengungkapkan bahwa laporan keuangan ini taat terhadap ketentuan syariah. Kemudian yang kedua, informasi tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, pengaruh transaksi berhubungan dengan kewajiban. Nah, di sini juga menyatakan tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban. Jadi ada aset dan liabilitasnya jelas. Yang ketiga, informasi yang membantu pihak terkait dalam menentukan zakat. Nah, ternyata di laporan keuangan perbankan syariah ini juga diharapkan ada informasi mengenai zakat. Kemudian informasi untuk membantu aliran kas, waktu, dan resiko. Nah, juga ada informasi tentang aliran kasnya, waktunya, dan resiko yang ditanggung oleh perbankan syariah. Kemudian yang kelima, informasi untuk membantu mengevaluasi tanggung jawab terhadap penyelamatan dana dan investasi dana. Dan yang terakhir adalah informasi tentang kewajiban bank terhadap masyarakat. Jadi, dalam laporan keuangan perbankan syariah ini, seharusnya ada informasi tentang kewajiban bank terhadap masyarakat, atau kalau yang sekarang lebih diungkapkan dalam laporan ISR atau CSR gitu. Jadi, di situ apa yang telah lembaga keuangan perbankan syariah ini lakukan, kontribusinya untuk masyarakat. Itu biasanya dilaporkan dalam suatu laporan keuangan. Nah, kemudian kita melihat perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Awalnya, akuntansi syariah di Indonesia ini bermula dari berdirinya Bank Muamalat di Indonesia, yaitu tahun 1991. Sudah sangat lama. Lebih dulu ada Bank Muamalat dibandingkan teman-teman semua ya. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu, adanya Bank Muamalat ini menggugah bagi IAI untuk membentuk suatu aturan atau standar yang mengatur tentang perbankan syariah. Nah, akhirnya pada tahun 2002 disahkanlah PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah. Ini juga sebagai bentuk kepedulian dari IAI dengan semakin banyaknya kegiatan-kegiatan berkaitan dengan akuntansi syariah. Nah, tapi PSAK 59 ini kemudian dicabut pada tahun 2009 karena setelah itu ada PSAK baru yang akhirnya akan saling bertumpuk gitu. Jadi pada tahun 2006 ini disahkan PSAK syariah, ada dari PSAK 101 sampai 109 itu disahkan, yang sedangkan isinya ini saling tumpang tindih dengan PSAK 59. Nah, sehingga PSAK 59 ini akhirnya dicabut, dan yang sekarang berlaku adalah PSAK syariah dari 101 sampai 109 atau bahkan akan semakin berkembang lagi. Nah, PSAK syariah ini
disusun atas kerjasama dari IAI, BI, dan DSN. Nah, IAI ini adalah perwakilan dari sisi akuntansinya. Jadi, Ikatan Akuntan Indonesia ini dari sisi akuntansinya beliau yang mewakili. Kemudian dari BI adalah dari sisi pemerintahannya. Bank Indonesia ini yang membuat aturan-aturan tentang keuangan, makanya beliau juga ikut andil dalam pembuatan PSAK Syariah. Kemudian yang ketiga ada kerjasama juga dengan DSN atau Dewan Syariah Nasional. Nah, ini perwakilan dari MUI yang akan menilai dari sisi syariahnya. Jadi ada 3 kolaborasi IAI, BI, dan DSN sehingga menghasilkan PSAK Syariah. Kita lihat PSAK Syariah ini apa saja. Nah, PSAK Syariah ini disusun oleh Komite Akuntansi Syariah IAI. Ini yang sudah menyusun standar akuntansi keuangan syariah terdiri dari, jadi yang disusun adalah, yang pertama adalah kerangka dasarnya dulu. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDP-PLK syariah. Kemudian baru masuk ke PSAK 101 yang menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan syariah. PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, 103 salam, 104 istisna, dan seterusnya sampai 109 yaitu akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Nah, sepengetahuan saya sampai saat ini sudah berkembang lagi lebih banyak sampai PSAK 113, 12 atau 13 kalau tidak salah. Nanti silakan teman-teman cari tahu lagi sampai saat ini sudah ada berapa PSAK syariah. Nah, itu tadi tentang PSAK syariah adalah terakhir tentang pendahuluan. Jadi kita paling tidak sudah mengenali apa itu akuntansi syariah dan PSAK syariah itu isinya apa saja, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya secara lebih detail lagi tentang akad-akad yang ada di akuntansi syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini ada sedikit quotes dari saya. Dari Benjamin Franklin yang akan saya sampaikan, yaitu hati-hatilah dengan pengeluaran kecil, keretakan kecil dapat menenggelamkan kapal besar. Jadi ini kalau kita lihat dari sisi akuntansi, bahkan pengeluaran sekecil apapun itu harus kita catat dan kita harus berhati-hati. Karena dari sesuatu yang kecil itu jika dibiarkan lama-lama akan menjadi sesuatu yang besar dan bahkan keretakan yang kecil pun akan bisa menenggelamkan kapal yang sangat besar. Gitu. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.